Maritza. Oh, Maritza. Panggilannya Marisa. Ara, bu Ara. Kepanjangannya Ara ya. Nur. Ada Nur? Oh, Cika. Oh, panggilannya Cika. Bisa punya teman namanya Nur, panggilannya Nur. Ingat. Raisya. Oh, Raisya. Panggilannya Raisya. Tapi kamu vokalis. Oh, dikit. Rani. Rani ini Rani. Di mana Rani? Ada? Sebelumnya ada? Sebelumnya ada? Mana di Aira? Hadiro. Aulia. Hamam. Ayo. Desi. Hadiro. Erian Lili Ana. Iya. Panggilannya Ana. Erin. Oke. Fatia. Hadiro. Kalau cewek Hadiro ya. Kalau cowok Hadir. Hafizah. Haliza. Nurus Sobah. Cahaya pagi. Robiatul Adaliyah. Hadiro. Sudah selesai. Yang lain mana nih belum tahu? Teman-teman. Kita kasih waktu 10 menit ya. Kalau terlambat apa? Dihukum mau kemana itu Mister? Diapain kita kemarin? Kalau telat 10 menit apa Mister? Lupa. Kalau 10 menit apa terlambat? Memprotes bahasa Arab? Ditambahin itu. Gak ada kemarin Mister ya ngomonginnya. Kalau terlambat gak bisa masuk. Iya kemarin Pak. Iya, ada apa yang ngomong? Ingat bisa. Ayo, PAI. Today is PAI. Next week, don't forget. Have to bring the dictionary. Labunda, labunna, tahmilna, pamus. Kalau nggak punya gimana? Pinjam, cerdas. Pinjamnya kemana? Mister, boleh di sini ada yang bisa punya ini. Cuma terbatas. Kalau Mister nggak ada di mana? Perpus nggak ada? Teman nggak ada? Kakak kelas, adik, ya. Jiwan itu ada kan ya? Terserah. Yang penting ada. Sama buku saku jangan lupa. Kuteka, aku udah punya kain. Mana tahu? Mana? Nah, udah punya kain. Di mana belinya? Ada atas tadi. Di mana? Oh, punya mama. Kamu punya? Keren. Kamu? Oke, belum beli. Oh, belum sudah punya. Coba angkat ini yang punya sudah. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nice. Tapi karena sekarang nggak bahasa Arab, nggak apa-apa aman. Ya. Ya, thank you. Dari mana Pak ya? Dari WC. Sekarang yang berapa? Sekarang yang berapa maksudnya? Masuk jam berapa? Masuk JP6 jam berapa? 11 lewat 40 ya. 40 ya. Terus kemarin bilang kalau lewat 50 terlambat sudah ya. Ini masih aman. Oke, duduk dulu. Tadi kelas sebelumnya ada 2 orang terlambat. Yang boys, ngapain mereka? Nggak tahu mereka. Yang penting karena kesepakatan kemarin yang terlambat 10 menit diapain? Nggak masuk kelas. Berarti nggak bisa masuk ke kelas. Kamu kalau mereka berdua nih datang duluan ke WC. Tadi yang boys 7 orang, kalau besar bisa alfa semua. Mungkin yang tersengaja Pak. Ya, tidak. Tapi kalau kau terlambat nggak apa-apa. Datang ke sini bilang ke Mister aman. Yang penting konfirmasi.
Ada yang belum datang? Sudah? Nah ya. Sip. Oke, bukunya ambil. Oke, mengapa membunuh? Minum minuman keras, zina, narkoba, mencuri dilarang oleh agama. Kenapa? Karena merusak organ tubuh. Karena merusak organ tubuh. Oke. Apa yang merusak organ tubuh itu apa yang mana? Bagian mana? Narkoba. Narkoba. Oke. Kalau yang lain, give me penjelasan lah. Kenapa? Berdosa. Oke, berdosa di agama. Siap. Dan itu ada mudaratnya. Untuk siapa mudaratnya? Semua siapa maksudnya di sini? Kita kena, iyalah. Siapa lagi? Orang tua kena juga, keluarga, sepupu kena lah. Kena lo? Om kena lah. Kakak malu juga. Oh itu anjingnya ini katanya lah. Keluarga kena juga. Tetangga kena lah. Karena juga itu di komplek itu ada yang ini. Kena semuanya? Kena. Oke. Ada yang lain? Mengapa di dalam agama? Merugikan. Apa lagi? Ada yang lain? Karena tidak baik katanya. Ya betul. True. Gak baik ya. Yang baik-baik jelas ya. Yang gak baik-baik pun dia jelas juga ya loh. Nice, bagus. Sip. Apa jadinya kalau tidak ada larangan mencuri, membunuh dan semuanya yang tadi? Kira-kira apa yang jadi? Angka kriminalitas meningkat. Nice. Angka meningkat. Yang lain? Damai. Enggak damai. Yes, enggak damai. Tambahin enggak damai. Hancur perang-perangannya. Membunuh boleh, Pak? Ya, satu. Apa lagi? Buminya hancur. Oke. Enggak menjaga-jaga, enggak jaga-jaga hewan-hewan bunuh-bunuh gitu kan ya. Tumbuh-tumbuhan dihancurkan, enggak ada perawatan. Maka apa terjadi? Bumi hancur. Yang lain ada? Lingkungan gak nyaman, gak damai lah, mau keluar bingungnya lah. Ya. Apakah kamu setuju? Pink ya, menyala ya. Bahwa larangan terhadap kejahatan berasal dari kebutuhan manusia untuk hidup damai, bukan hanya dari agama. Setuju? Setuju. Kenapa? Biar aman katanya. Raise hand. Ada yang aktif sini? Jawab aja, nggak ada yang salah. Menurut kamu aja nggak apa-apa. Nanti bisa terus dengan. Siapa? Ya. Kenapa sih? Tidak bukan yang dari agama. Logikanya apa sih kalau terjadi kayak gitu? Ya kamu. Kenapa? Yang mau naik kipas angin? Mana saudanya dia? Siapa namanya? Elvira. Oke, Elvira. Insyaallah Elvira nih. Kenapa Elvira? Senyum Elvira nih. Ya, Bun ya, silakan. Dengar lah? Dengar lah? Enggak dengar? Ulang, enggak dengar kata Ica. Iya, bukan saja dari agama ya. Agama apapun, intinya apa? Agama apapun intinya dia tidak berantakan. Bagus, adil, runtun, ya loh. Apakah kamu bisa membayangkan kalau nggak ada aturan di sekolah ini? Apa kamu bisa membayangkan kalau orang tua di rumah nggak ada aturan? Apa yang terjadi? Jadi anak nakal, bebas-bebasnya, apa yang bebas-bebasnya? Ya, insya Allah pasti semua yang diberikan ada kebaikan. Next. Nah, Islam datang untuk membuat aturan tersebut. Wes, keren. Apa itu? Ada 5 prinsip dalam Islam. 5 prinsip yang disebut dengan al-kulliyatul khamsah. Nah, ini tema kita. Jadi kerusakan tuh kalau nggak ada aturan jadi hancur. Maka tampillah apa? Al-kulliyatul
Prinsip kalau susah 5, berarti 5 prinsip. Prinsip itu apa sih? Sebutkan aja nggak apa-apa. Nggak ada yang salah. Pun dasar hidup, oke. Jadi yang lain. Pandangan hidup, nice. Aturan, langkah. Bisa nggak kasihkan Mister contoh prinsip hidup bagaimana? Orang yang punya prinsip itu kayak apa ya? Bebas aja bahasamu kah, di asrama kah, di rumah kah, kamu kah, boleh. Oke, itu prinsip. Nah, pendiriannya lah. Ada yang lain punya prinsip apa selain dia? Kalau kamu capek masa hidup. Oke. Berat ini. Kalau nggak mau capek nggak usah hidup. Memang hidup itu ya capek-capek. Tapi sudah capek pasti ada kesenangannya. Iya. Setelah hujan terbitlah. Nah, nanti pelangi-pelangi nilai tentang. Siapa lagi yang punya prinsip? Wih, nice. Berpikir sebelum bertindak. Berat, oke. Ada cerita yang masyhur banget ketika seseorang yang naik keledai gitu lah. Keledai. Itu ketika ditonton, tahu ceritanya? Ada yang tahu? Tahu kayaknya tahu katanya. Naik dia. Pertama naiknya bawa keledai. Pas bawa keledai, dua-duanya dinaikin. Berdua naiknya, sang anak sama sang bapak. Oke. Sama istri sulit banget ini ya. Anak sama sang bapak. Nah, naik dua-duanya di keledai ini. Lewat suatu kampung, dikatain, aduh kasihannya keledainya. Itu dua-duanya besar-besar, kenapa dinaikin? Ah, ternyata lewat suatu desa berubah pikiran. Ya udah, Mbah, biar aja yang naik. Siapa yang naik? Bapaknya yang naik. Anaknya ngapain? Anaknya nonton. Ditonton. Dikatain orang lagi. Itu anaknya nonton, nggak sayang kah sama anak. Nah, lewat kampus selanjutnya berubah lagi. Turun. Anaknya yang naik siapa? Abah. Coba anaknya naik. Abahnya yang nonton. Abahnya nonton oleh ayahnya. Kata orang apa lagi? Itu durhaka sama orang tua. Anak diapain? Anaknya enak, bapaknya ngapain? Dibawa. Akhirnya apa? Gak ada yang naik. Akhirnya ketahuan lagi. Aduh, itu gak punya. Itu ada keledai, kenapa gak dinaikin? Salah lagi, sampai berubah-ubah. Kenapa ini? Gak mempunyai prinsip. Ya sudah, beli aja kamu punya apa keyakinan, terus lanjut guys. Kalau mau punya prinsip nanti berubah-ubah jadi prinsip. Ya, belajar kita mempunyai prinsip. Penting gak punya prinsip? Prinsip. Kalau dalam Wikipedia prinsip itu apa? Nah, kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir. Kebenaran pokoknya kamu yakin benar, lanjutkan itu. Ya, tapi kalau yang salah jangan dilanjutkan ya. Kalau ada tegur kayak ini punya saya mis, oh jangan. Karena mungkin ada yang kurang pas. Dasar atau intinya apa? Kebenaran yang pasti mempunyai kamu sudut pandang kamu, prinsipnya. Contoh, Mister prinsipnya apa? Kalau pas sudah sembayangan, mohon maaf, apapun dunia bisa tinggalkan. Teman apa, mohon maaf, mampir sebentar. Jadi kalau kita yang menyetir, kita berpuasa lah. Berpuasa. Sehingga semuanya mampir semuanya. Kenapa? Misternya nyetir. Kata mobilnya punya mister. Prinsip lah. Prinsip. Apapun harus mempunyai prinsip. Nah. Ya. Apakah ini penting? Penting nggak? Oke. Ada 5. 1. Boleh ditulis Arabnya, boleh enggak? Yang penting kamu tahu bahasa Arabnya. Hifzuddin, adin apa adin? Adin apa? Agama. Adin agama. Hifzuddin.
Ketiga apa? Asnari. Menjaga akal. Hibdul akal sama aja. Keempat apa? Menjaga hibdul nasab. Ustaz, izin minum. Silakan. Terakhir apa? Hibzul. Ya, hibzul ma. Ya. Oke, boleh tulis dulu. Siapa yang mau menjelaskan? Maksudnya menjaga agama itu apa? Kan harus dijaga prinsipnya. Boleh? Apa? Oke, agar tidak melanggar peraturan agama ya. Peraturan agama itu banyaknya lah. Banyak. Apa contohnya? Menutup aurat misalnya ya. Nah, kalau ada aturan itu kan jadi enak ya. Ya kan ya? Kalau nggak ada aturan apa gitu ya? Kan? Nah, keren. Segitunya Islam. Next, menjaga jiwa maksudnya apa? Tidak menyakiti apa saja diri sendiri. True. Ya. Bagaimana menyakiti diri sendiri? Nah, benar. Gimana lah dia caranya ya? Yang penting menyakiti diri ya. Ya. Jadi menjaga jiwa itu penting dalam agama. Oke, salah satu itu. Hibzul akli apa? Jaga akal. Jaga akal itu maksudnya apa? Berpikir baik. Adakah berpikir buruk? Ada. Apa berpikir buruk? Oh, suuzon. Oh, I see. Oke sih. Selain pada berpikir baik, apalagi kira-kira maksud di sini? Apa? Oke, berbuat jahat katanya. Oke. Oh, siap. Oke. Next. Keturunan ya? Oke, maksudnya menjaga keturunan. Menjaga keturunan. Keturunan itu apa? Anak di bawah kita ya. Kenapa sih menjaga keturunan? Untuk apa? Oh, yang lain? Agar ada penerus. Oke, ya lah. Nanti tertutup sampai di sini aja. Gak ada generasi Islam selanjutnya lah. Ya, oke, nice, keren. Dan terakhir, menjaga harta untuk apa? Tidak miskin, oke, tidak miskin. Angkat tangan. Ya, sip. Oke, siap. Katanya yang baik-baik aja katanya. Ya, jangan yang haram. Betul. Nah, pertama, menjaga agama. Satu. Oh, bilang. Satu, menjaga agama itu apa? Berarti menjaga semua hal yang berkaitan dengan agama. Contohnya Bilal bin Rabah ketika mau digantung yang disuruh menyembah apa? Berhala, Lata, Uzza dan sebagainya itu. Maka beliau mengatakan apa? Tetap ahad, ya. Nah, kenapa? Saking konsistennya dengan agama. Jadi kalau misalkan ada bersangkutan dengan agama, usahakanlah kita powerful untuk menguatkan bahwasanya kita mempunyai
hablum itu sudah dapat gitu? Ternyata masih bingung. Oke. Hablum minan nas contohnya apa? Ini yang ada di sini apa? Zakat. Zakat. Sama orang lain loh. Ya loh. Jadi kalau sebenar-benarnya kalau kita menanamkan prinsip zakat, nggak ada yang miskin-miskin tuh, nggak ada yang kelaparan banget lah. Kenapa? Karena kita bisa berbagi. Ya. Ada zakat profesi, zakat harta, zakat apa gitu ya, zakat yang fitrah ya. Nah, kalau ditunaikan semuanya maka tidak ada yang kelaparan. Jangan sampai kelaparan. Ya. Tetangga kita meninggal misalnya, nggak ada makan. Nah, kita yang ada berlebih bisa untuk berbagi. Oke. Menghargai agama lain termasuk apa kira-kira? Hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Tidak memaksakan agama. Ya. Tidak boleh memaksakan agama termasuk juga itu dalam menjaga agama. Dalilnya apa? Al-kafirun lakum dinukum wali adin, salah ya? Wali adin. Untukmu agamamu, untukmu agama. Paham sampai di sini? Ada sebuah hadis di Arba'in itu, ihfazillah yahfaz. Dia tahu? Ihfazillah yahfazka. Nah, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jangan sampai mau dari cowok kamu. Aku akan menjagamu seumur hidup. Padahal dia di rumah orangnya, mana ada menjaga kita kalau ada maling. Tapi kalau Allah yang menjaga, itu sudah moto siang dan malam bermainannya malaikat. Bagaimana caranya Allah menjaga kita? Bagaimana caranya Allah menjaga kita? Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Maksudnya apa? Menjaga agama. Gimana caranya? Sholat lah, kita rajin itu, insya Allah Allah juga menjaga kita. Kita rajin, kayaknya nggak tega juga Allah. Ini rajin aku udah diurut aku tidak boleh loh. Ya, kalau kan corona ini manusia dengan corona adalah apalagi maha pengasih. Ya. Infazillah, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagain ibadahmu, jagain puasamu, jagalah untuk lawan, maka Allah akan menjagamu. Nanti dipermudah dan dipermudah. Paham kan? Malas? Ada yang lama? Ada yang belum? Sudah ya? Next. Kemudian menjaga jiwa. Tadi kata apa? Jadi kalau ada isu yang membenarkan bahwasanya membunuh itu dimulai dalam Islam, nggak ada. Kenapa? Karena prinsip kita kan ada yang namanya menjaga jiwa. Nah, jadi membunuh ini bukan dari Islam. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kita menjaga jiwa itu memberikan perlindungan pada jiwa kita. Nah, dari yang membahayakan, itu baik dari dalam diri maupun dari luar. Kalau dalam diri kita apa? Apa misalnya? Dalam diri kita ya, kayak makanan mungkin ya lah. Ya, tapi kalau luar apa orang lain. Ya. Nah, contohnya bagaimana sih agar menjaga jiwa kita sehat terus misalnya? Olahraga, nice, boleh. Selain olahraga lagi biar sehat terus. Makan yang sehat, bergizi, berpikir positif, sehat olahraga tapi stres terus, aduh ya, kan juga mati guys. Ya lah, karena stres terus, teman-teman berpikiran, overthinking, oh ini dia ini sama aku ini bisa, udah jangan pikirin. Ikutin misalnya, semua ini, ikutin, semua ini pasti berlalu. Semua ini pasti berlalu.
dia. Sama-sama berarti iya kan? Masa tidak dinolong kayak gitu? Mohon maaf, aku gak ngeladenin kamu, aku fokus jadi. Semua ini pasti berlalu aja dia. Tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya, sabar ya. Oke. Satu. Minuman makanan yang halal dan baik. Satu. Siapa yang mau jalan-jalan? Oke. Ada waktunya? Oke. Biar gerak-gerak. Ya. Jadi biar makanan dan minuman yang halal dan baik. Ada nggak yang halal tapi nggak baik? Apa? Apa? Makanan punya orang lain itu nggak halal. Punya orang lain kan punya orang. Makanan pedas-pedas banget tiap hari makan pedas terus. Nah itu nggak baik. Apa selain pedas-pedas? Asam namanya. Asam. Asam. Oh asam juga. Oke. Apa lagi? Nggak enak buat dia, nggak sesuai alergi misalnya. Oke, nggak baik. Oke, bisa jadi. Frozen, instan, cepat saji gitu. Mie, makan tiap hari 10 dus mie. Sehari 10 dus misalnya. Nggak makan yang lain-lain. Itu halal, tapi tidak baik. Ikut kesehatan nak jaga. Ya. 2 apa? Olahraga biar sehat dan panjang umur. Ya. Dan istirahat yang cukup. Malam jangan begadang. Saat itu jam 1 ngobrol kata-katain cowok. Nah, kalau sampai jam 1 tahajud belajar ayo aja, nggak apa-apa. Tapi kalau malam-malam gosip, nah. 3. Bantu orang yang butuhkan. Itu termasuk menjaga jiwa juga ya. Yang umur orang itu bantu orang. Next, menghindari perilaku melukai diri sendiri. Nah, salah tadi. Apa nih? Barcode lah. Ya, jangan ya. Itu dosa besar. Ya kenapa? Karena membunuh dan dibunuh itu dilarang oleh agama. Banyak cara lagi biar menghilangkan stres. Ya kan? Selain ini, gimana caranya? Oh, pacaran caranya. Itu enggak endingnya dipanggil SDD dan berat. Yang positif aja apa? Jalan-jalan keliling GP. Liburan ceritanya. Makan, nice, makan. Setuju bisa. Bisa kalau stres kebanyakan ini makan selesai. Selain makan apa? Tidur tuh lah, capean selesai dah. Ya. Mantan gak salah, nggak apa-apa. Yang penting jangan teleponan. Ya, oke, paham? Apa lagi selain itu? Baca Quran. Ada orang yang kayak gitu healingnya. Ada juga orang yang baca Quran dari tenang, ada baca hatinya. Atau ziarah, ziarah makam wali misalnya. Oh, ada ya. Ingat mati jadinya. Ya, ingat mati jadi nggak ngomong siat ya. Jadi healing. Sudah? Banyak ya? Next. Ingat merasa takut atas dosa. Nah, ingat dosa itu jadi apa? Gak mau membunuh orang. Atau membunuh diri sendiri. Kalau aku menyiksa diri sendiri, meninggal aku masuk neraka juga nanti. Tambah disiksa lagi lah. Mending hidup baik-baik. Kholas? Ya. Tulis surahnya aja. Apa nih? Al-Maidah ayat 32. Boleh bantu bisa bacain? Cek. Dari barang siapa nih? Barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Stop. Jadi disebutkan di Al-Quran, siapa yang membunuh satu orang sama dengan balasannya membunuh semua alam yang jaga itu. Berat kan?
diem, usah Rasulullah. Nah, endingnya apa? Masuk Islam juga akhirnya. Nah, berarti kita memberikan teladan dan contoh. Next, ketiga apa? Menjaga akal. Bentar. Menjaga akal. Gimana menjaga akal? Di otak. Iya. Menggunakan akal kita untuk berpikir hal-hal yang baik. Ada kayak yang buruk? Ada ya? Oke. Sesuatu sebentar. Kak, pacar salsa. Siapa? Jawaban ini. Sengaja, betul. Sorry ya. Halo. Anak Mister. Baru sih. Ketiga apa? Menjaga akal. Tadi sesuatu yang melemahkan. Misalnya yang melemahkan apa ya? Minuman keras, yes. Tontonan yang nggak senonoh, negatif misalnya. Narkoba itu mengurangi akal juga tuh. Orang bisa berpikir, dia bisa berpikir nggak sanggup kan? Atau nggak belajar juga ya? Nggak mau, ya? Ya, banyak caranya. Atau lihat lawan jenis berlebihan. Orang kalau lewat sekali jalan selesai udah. Ini pas-paskan lewat no. Ini pas Panji lewat no. Ya, apa? Boleh aja lihat, nggak apa-apa. Tapi kalau berlebihan tidak kurang. Nanti, nah, jawab. Nggak mau. Oke, bagaimana caranya menjaga akal? Bagaimana caranya menjaga akal? Selalu berpikiran positif. Positif, oke. Dan yang banyak ingat Allah. Masya Allah. Berat ini, menjaga akal, oke. Jam berapa bisa habis dihubungin? Ayo, Fadil dulu. Mau ketemu salsa. Sir, Fadil Sir bilangin jangan ngechatin terus Sir. Dari siapa? Bisa, katanya balas nggak mau. Ada sebenarnya. Dia suka. Tinggal gimana? Oke, satu apa? Belajar. Perlu pengetahuan. Biar akal kita bagus, ini berkembang ya. Kita belajar. Apa tadi namanya Cara untuk biar menambah akal kita. Hidup terus berkembang. Dua, berpikir hal-hal yang bermanfaat. Apa yang bermanfaat kira-kira? Tidur. Selain pada tidur apa? Oh, mau angkat. Selain pada itu? Belajar. Selain pada itu? Kan sudah belajar di atas. Selain pada itu? Yang duniawi gak apa? Dream. Mimpi. Mimpi boleh berpikir tuh. Aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Kalau kan boleh tuh. Ya, nambah. Bukan yang merusak akal. Merusak akal yang tadi. Narkoba ini itu yang haram-haram itu. Laki-laki. Terus menjadikan akal untuk mengingat akhirat. Nah, jadi usahakan untuk menambah kedekatan kita dengan Allah. Pergi misalnya ke pantai misalnya salah. Nah, lihatin pantai ada apanya? Air. Ada air. Ada kerennya Allah menciptakan airnya, ada gelombangnya. Nah, kembalikannya ke Allah. Naik pesawat, di bawahnya kecil-kecilnya. Oh, berarti Allah yang menciptakan ini. Kita bisa naik ke atas. Kita hidup lagi, turun lagi landing. Kembalikannya ke Allah. Apa? Gak ada ngomong sekarang dia Nggak ada ngomong. Nggak jadi, nggak ada ngomong. Oke. Sudah? Oke, sedikit lagi. Next, menjaga keturunan. Keturunan dijaga ya. Nah, salah keturunan dijaga. Ya, jadi jaga nama nama baik. Siapa nama baik orang Tua, nah salah. tua. Ya, maksudnya apa? Menjaga nama baik keluar. Jadi hal yang menimbulkan keburukan. Nah, menjaga nama baik keluarganya. Dari apa?
malu siapa? Ya, orang tua juga malu ya. Posting misalnya. Yang kena siapa? Orang tua kena juga, jadi panggil sama istri. Sudah? Nah, cara menjaganya apa? Keturunan yang biar bagus. Satu, kalau melakukan pernikahan yang sah. Nggak sah ya? Ada. Ya. Menjauhkan dari Ya, contohnya perzinahan. Hubungan sama pasangan tapi nggak sah. Terus Sah. menjauhkan dari perzinahan. Nggak boleh juga. Ya. Ketiga, mendidik keturunan berakhlakul karimah. Senang nggak kalau anak nakal misalnya? You punya keturunan tapi nakal, senang nggak? Sedih kan ya? Ya. Kalau senang tuh ketika anak apa ya? Prestasi bagus lagi, habis Quran, bangga ya, bisa sholat tanpa disuruh, bang, kerennya bangga benar. Mister misalnya wudhu, tiba-tiba anakku tanpa disuruh wudhu sendiri, sholat sendirian, wah keren, bangga benar. Umur anak mister misalnya 5 tahun, pas mister ke masjid tanpa disuruh, dia sholat sudah sendirian di rumah karena ceweknya ya. Bahkan dia sudah bisa nyelepuk kianan. Kianan masjidan yuk, bahkan cewek di rumah sunahnya, wah keren, mister. Ini ketawa sendirian mister, oh bangga. Kenapa nggak dibawa sini aja? Oh nanti selama. Jadi bangga ketika anak lu bisa berakhlakul karimah, salehah, kan bangga kan ya. Tapi kalau anak nakal, aduh sedih, hati aku gagal, aku ini kurang ya. Tapi kalau sudah misalnya anak ini, tapi kayaknya anak tuh juga cerminan daripada orang tua. Makanya harus mencontohkan yang baik. Kami di rumah bareng-bareng menggambar misalnya, sama istri, sama anak istri yang pertama. Tiba-tiba anak yang kedua bangun tidur kasihnya di mister, bangun duduknya buka buku. Itu baru 10 bulan. Bangun duduk ngapain dia? Buka buku gambar. Kenapa? Ikut-ikutan orang. Paham? Setidaknya pokoknya cerminan anak itu adalah dari orang. Give best example, role model. Ya. Oke, next, berperilaku baik di masyarakat. Ya, kita bangga pasti kan ya. Ya, kalau berperilaku yang senonoh dan tidak bagus kayaknya memalukan nama keluar. Oke, ini dalilnya. Tulis surahnya. An-Nur ayat 32. 24 itu apa ya? Ya, nomor urutan surahnya. Yang pertama surah apa? Fatihah. Kedua apa? Al-Baqarah. Ketiga? Al-Imran. Keempat? Kelima? Kedua empat? Oke. Idealnya apa? Tidak boleh jangan. Ya, tidak boleh sendiri ya. Tapi tunggu waktunya nggak sekarang. Ya, misalnya habis kuliah, sudah bekerja, sudah matang. Kenapa? Kalau sekarang takutnya apa? Takutnya nggak baik apa? Emosinya masih labil, berantem nanti tinggalkan. Nah, tapi kalau sudah matang, waktu dia marah kita kasih air. Nah, siram apa? Dia sabar ya. Nah, ada tuh. Ini orang marah kita marah juga.
adanya kawan sama aku, tapi kenapanya berarti aku ini lalu bermusuhan. Nah, kenapa? Karena tidak saling memahami. Kalau di pepatah sebagai ini, man talaba akhan bila aidin baqiya bila akhir. Nah, siapa yang mencari teman tanpa celah, maka kamu tidak akan mempunyai teman. Tulis. Barang siapa yang mencari teman, ini sampai kamu kiamat, ingat ya. Sampai kamu di kampus, rumus mencari teman. Barang siapa mencari teman, mencari